warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Zulfikar di podcast KPI. Di sini saya kedatangan tamu yakni Ayatua Mas Duki selaku Ketua SPPM tahun 2024 serta 2025. Jadi ngomong-ngomong soal SPPM Mas Ayat, mungkin bisa dijelaskan apa sih SPPM itu? Dari kami SPPM jadi studi pengabdian masyarakat. Untuk pengabdiannya, jadi di sini kita nanti di sana tuh sosialisasi. Itu yang terpenting. Sosialisasi. Dan bukan sosialisasi doang. Lah, kita juga ikut serta membantu. Bersih-bersih, misalkan masyarakat butuh bantuan, gimana pun kita harus membantu. Itu singkatnya seperti itu. Mungkin dari terjemahannya sendiri, kepanjangan dari SPPM kan studi pengembangan masyarakat. Pengabdian. Jadi di situ kan ada kata studi, yakni setahu saya studi itu artinya kan belajar. Ya. Jadi di sana kita cuma belajar atau gimana? Jadi yang pertama kita pastinya akan banyak belajar ya dari masyarakat, baik dari ketika kita pas waktu gotong royong, bersih-bersih, bahkan ketika kita ada acara itu pasti kita belajar. Dan di sisi lain juga kita mengambil inisiatif sendiri ketika masyarakat di situ membutuhkan. Di sisi lain tetap kita belajar, tapi kita juga harus membantu. Jangan cuma monoton. Jadi kalau monoton kan cuma lihat doang. Lah kita itu langsung terjun dan kita membantu tersebut. Contoh ketika di pertanian, perkebunan, kita membantu juga. Di situ kita belajar bagaimana cara mengolah masyarakat di situ, cabai, kayak sawah-sawah dan lain-lain seperti itu. Mungkin SPPM ini kayak KKN. KKN kan pasti ada juga program unggulan. Mungkin di SPPM ini ada nggak keunggulan dari SPPM? Apakah cuma sosialisasi saja, membantu masyarakat saja? Mungkin ada program unggulan terkait dengan acara SPPM? Untuk program unggulannya banyak ya. Dari tahun ke tahun mungkin bisa nambah dan bisa juga berkurang. Dan dari tahun ini juga yang pasti kayak LSPT, pengobatan gratis, nanti kita kerjasama kepada LSPT. Lah nanti LSPT itu tadi menyalurkan ketika hari H SPPM nanti ada pengobatan gratis. Dan juga Basnas yang pastinya bantu-bantu masyarakat di situ kayak ada uang ataupun yang di situ Basnas benar-benar mencari orang yang membutuhkan. Lah nanti kita juga bekerja sama dengan Basnas tersebut. Jadi ruang lingkup dari SPPM ini lumayan besar juga ya. Jadi mungkin dari SPPM tahun ini apa sih keunggulan dari, kan setiap tahun pasti ada SPPM. Mungkin di tahun ini ada yang beda atau gimana? Mungkin pasti ada yang beda. Kalau mungkin saya melihat dari tahun kemarin tuh kefokuskan kepada anak-anak ya. Mungkin kalau tahun ini kita fokuskan ke tiga-tiganya, seperti anak-anak, remaja, dan juga lansia. Lah untuk yang anak-anak ini kita seperti biasa yaitu belajar, les, dan lain-lain. Kita kembangkan bakat-bakat anak-anak tersebut. Nah untuk remaja mungkin kita bisa kayak namanya bekerja sama lah sama remaja. Contohnya kayak ngaji dan lain-lain. Apakah remaja ini tadi itu agar di situ ya maaf ya, kalau masyarakat di situ kebanyakan tuh ya masih formal lah, kayak orang-orang awam lah. Nanti kita di situ bantu. Dan kemudian lansia. Untuk lansia sendiri yang pasti kita ada ngaji ya. Mungkin dari alif batasa gitu ngaji. Nanti proses mungkin bisa sampai langsung Al-Quran seperti itu. Dan kemudian tersebut nanti bisa jadi kenangan angkatan saya dan angkatan kita itu, kenangan untuk pas waktu kita SPPM tersebut. Seperti itu. Untuk SPPM sendiri ini dilakukan pada saat kapan ya? Mungkin untuk waktu pelaksanaannya apakah tidak mengganggu waktu belajar kuliah? Ini pertanyaan yang baik ya. Jadi untuk pelaksanaannya ya otomatis kita nunggu KPI ini libur sekolah kita atau emang kapan liburnya? Untuk liburnya seperti biasanya ya pertengahan lah semester untuk gitu. Iya, untuk ini kan lebih maju kan. Jadi otomatis kita majukan
majukan ketika libur tadi daripada libur seperti biasanya kayak kita sendiri lah anak remaja tuh kayak mungkin foya-foya dan lain-lain lah, kita gunakan biar bermanfaat. Nah, dengan cara terjun di pengabdian masyarakat tersebut. Seperti itu. Besar sekali ya. Untuk yang mengikuti SPPM ini, apakah semua prodi KPI atau semua mahasiswa KPI atau cuma beberapa kelas yang mengikuti? Berarti sebenarnya dari 1 semester sampai akhir semester itu pasti pernah melakukan SPPM. Karena apa? Karena nanti pergantian. Jadi ketika kita semester 3 nanti kita udah jadi panitia lah. Semester 2 ini anak-anak yang semester 1 itu jadi adik tingkat kita lah. Adik tingkat tadi kita bawa ke sana buat nantinya dijadikan kakak tingkat. Nah, terus berjalan gantian-gantian seperti itu. Oh, jadi seperti kita sebagai andai kita maba. Jadi maba kita itu di apa yang namanya? Kayak diajarin tentang bagaimana studi dalam pengembangan masyarakat itu, belajar gimana bermasyarakat gitu. Iya benar. Karena soalnya kita sendiri juga belajar dari cutting. Nah, gitu. Jadi terus menerus ini. Iya, terus menerus. Seperti itulah kurang lebihnya. Mungkin dari SPPM ini ada nggak sih kayak tantangan terberat dari pelaksanaan SPPM ini? Mungkin seperti biasa ya, tantangan terberat kita adalah dana. Iya, dana. Karena dari itu soalnya pribadi dari KPI, bukan dari universitas. Jadi KPI membuat kegiatan pengembangan masyarakat tadi seperti singkatnya SPPM lah. Nah, itu ya mau nggak mau harus kita sendiri yang menggali keuangan tersebut. Seperti itu. Mungkin ada lagi tantangan terkait tentang kepanitiaan atau pelaksanaannya gimana? Kan banyak kan, mungkin bisa disebutkan tadi kan dana, yang sekarang mungkin ada nggak terkait sebelum pelaksanaan mungkin. Ya banyak ya. Berarti kita sebelum pelaksanaan kita pastinya pemilihan calon ketua dan wakil ketua, kemudian kita per divisi kita bagikan. Lah nanti divisi itu kita menyuruh untuk membuat RAB, rangkaian kegiatan nanti kita di sana. Contoh kayak pendidikan nanti di sana mau ngapain, kita nanti di sana mau. Lah itu kita di situ RAB nanti kita kumpulkan jadi satu ke divisi acara seperti itu. Lah nanti divisi acara ini menyusun berjalannya kita SPPM di sana. Tadi kan sedikit menyenggol tentang pendidikan juga kan. Iya, pendidikan. Otomatis pendidikan juga itu termasuk mengajar. Benar, mengajar. Mungkin pelaksanaannya kan libur semester akhir tahun. Jadi apa enggak libur Mas sekolahnya? Oh iya, untuk saat ini mungkin di sana libur lah. Nah nanti liburan tadi itu diganti dengan les. Les itu tadi itu seperti sekolah, tapi kita fokuskan kepada anak-anak tersebut untuk mengembangkan mengembangkan bakat anak tadi, biar anak tadi itu lebih berkembang lah. Contoh misalkan public speakingnya yang kurang lah, nanti kita kembangkan lagi di situ. Seperti itu. Mungkin apakah cuma public speaking aja yang dilatih? Oh enggak. Apa kalau keagamaannya juga dilatih nggak di sana? Untuk keagamaannya pasti juga dilatih ya. Contohnya kayak mungkin banjari, terus baca Quran, qiraah. Mungkin kalau pingin ke gitar juga boleh, nanti kan dari teman-teman kita pastinya banyak yang bisa main gitar kan. Lah nanti kita juga kembangkan di sana seperti itu. Jadi memperkuat minat bakat adik-adik. Iya, benar. Di mana letak bakatnya itu berada. Jadi kita cuma mengasah gitu. Iya, mengasah dan mengembangkan lah. Oh, mengembangkan. Siap. Jadi untuk SPPM ini kan ya seperti yang Anda bilang tadi, ini program prodi. Iya, benar. Jadi untuk SPPM ini apa ya? Mungkin lebih ke ini ya, kesimpulan ya. Nah, kesimpulan. Dari mungkin, awal sampai akhir kesimpulannya gimana? Nah, seperti itu. Mungkin kesimpulannya tuh kayak gini. Untuk dari kami mahasiswa KPI, yang pastinya komunikasi dakwah lah. Kita di situ juga ada belajar
atau langsung terjun dari dakwah tersebut? Gimana sih cara mengajaknya? Bukan hanya monoton. Kalau monoton kan biasanya cuma lihat doang, oh kayak gitu, oke. Lah kita praktek langsung ke masyarakat biar nanti juga dakwah ini tersampaikan atau tersalurkan kepada masyarakat tersebut. Mungkin seperti itu. Mungkin ada pesan untuk teman-teman yang belum join ke KPI. Jadi prodinya tadi kan KPI. Iya, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan untuk calon-calon maba nih. Dan jadi langsung. Iya. Untuk pesan saya untuk kepada anak-anak maba yang pastinya kami dari Kating itu pasti banggalah dari menjadi bagian dari prodi KPI, karena di sini kita belajar bukan hanya public speaking, hanya dakwah dan lain. Kita belajar banyak di situ. Helkom, Mastawarba, meskipun banyak kegiatan, pasti kita di situ ambil manfaatnya. Banyak banget kok manfaatnya. Dan di situ nanti kita buat buah nanti ketika kita kerja. Mungkin seperti itu. Mungkin saya cukupkan untuk podcast hari ini. Terima kasih Mas Ayat dan sama-sama. Semangat untuk SPPM-nya. Semoga lancar terus, tidak ada halangan. Dan see you, selamat siang atau sore tergantung Anda. Jadi wassalamualaikum.